Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menjalankan pekerjaan rutinitas kita. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, terutama para ummahat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antunna semuanya. Pada kesempatan di siang hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita, yang ditulis oleh Ummu Abdillah bintu Muqbil hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Pada kesempatan di siang hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan min afatil lisani, di antara dosa-dosa lisan. Yang ketiga adalah al-ghibah. Ghibah ini adalah termasuk dosa dari dosa-dosa yang dihasilkan oleh lisan. Ya, jika sebelumnya yang pertama adalah kita menjelaskan tentang dosa yang pertama, an-nutqu bisyirki wal kufri, mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan, ungkapan-ungkapan yang mengandung kesyirikan dan juga kekufuran. Dan yang kedua adalah an-nutqu bil bid'ah, mengucapkan tentang kata-kata yang mengandung unsur kebid'ahan, penyimpangan dan kesesatan. Kemudian yang ketiga adalah al-ghibah. Ghibah ini adalah termasuk dosa dari dosa-dosa lisan. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan wal ghibatu mubayyinun. Ya, ghibah ini dijelaskan pengertiannya, ta'rifnya fi ma rawahu Muslimun, yaitu sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadaruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Jadi Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, jawab para sahabat Nabi SAW, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka tentang apa yang dimaksud dengan ghibah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang dia benci, dengan apa yang dia tidak sukai. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi daripada ghibah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang dia tidak senangi, atau dengan apa yang tidak dia sukai, dengan apa yang dia benci. Semisal seseorang adalah menyebutkan tentang fisiknya, tentang tubuhnya, tinggi, pendek, kurus, gemuk, mancung, pesek. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ataupun sifat-sifatnya. Bima yakrahu, dengan apa yang dia tidak sukai, dengan apa yang dia benci. Ini ghibah. Jadi tidak boleh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim dan muslimah mengucapkan kata-kata yang sedemikian. Ya, baik itu ditujukan kepada orang tua, orang dewasa, anak muda ataupun anak kecil, sama saja. Ya, jangan sampai seseorang mengatakan demikian. Kemudian kila, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afaraita in kana fi akhi ma aqulu?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika apa yang aku katakan tersebut memang ada pada saudaraku? Kenyataannya itu ada. Qala, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana fihi ma taqulu faqad iktatabtahu. Jika benar apa yang kau katakan kepada saudaramu memang ada pada saudaramu, apa yang kau ceritakan, apa yang kau sampaikan itu ada, benar-benar ada pada saudaramu, maka sungguh engkau telah berbuat gibah kepada dia. Wa illam yakun fihi ya faqad bahitah. Jika tidak ada apa yang kau katakan, ya, jika tidak ada ya yang kau jika apa yang kau katakan itu tidak ada pada saudaramu, maka sungguh engkau telah berdusta. Atau sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu ya di dalam hadisnya, di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, yaitu adalah al-buhtan wa huwal batil. Itu adalah ucapan-ucapan kedustaan dan atau ucapan-ucapan yang mengandung kebatilan. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pentingnya seorang muslim dan muslimah hifdzul lisan, menjaga lisannya. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan selanjutnya, fal ghibatu muharramatun qaliluha wa kathiruha. Ghibah itu adalah perbuatan yang haram atau perbuatan yang diharamkan, baik sedikit maupun banyak. Sedikit saja nggak boleh, ya, 5 menit, 1 detik saja nggak boleh, apalagi 1 jam. Ya, itu tidak diperkenankan. Fa fi sunani Abi Dawud, disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud, an Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin, Ummu Abdillah, annaha qalat, bahwasannya suatu waktu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha ini pernah berkata, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyata kadza wa kadza. Cukup bagimu Safiyah ini, bagimu ini demikian. Qala ahadur ruwat, salah seorang perawi mengatakan, ta'ni qasira. Aisyah bermaksud bahwasannya Aisyah itu, Safiyah itu adalah wanita yang pendek. Di sini Aisyah menyebutkan fisiknya Safiyah, bahwa Safiyah itu wanita yang pendek. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, menjelaskan kepada Aisyah akan bahayanya ucapan itu. Ucapan yang pendek, qasirah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad qulti, wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan kalimatan, 1 buah kalimat. Lau muzijat bima'il bahri, andaikan 1 kalimat itu dicampurkan di dalam air laut, maka apa yang terjadi? Lamazajathu, niscaya air laut itu akan berubah, akan rusak. Ya, ini jamaah sekalian. Jadi 1 kalimat itu akan merusak air laut tersebut. Naam, lamazajathu ay afsadathu, yaitu kalimat itu akan merusak laut tersebut. Perhatikan, begitu mengerikan. Kita tahu lautan itu sangat luas jamaah sekalian. Kalau dibandingkan daratan dengan lautan, mana lebih luas? Lautan yang lebih luas dibandingkan daratan. Sahih enggak nih Mas? Betul nggak nih? Nah,
Perhatikan kata Nabi SAW, dengan satu buah kalimat qasirah, pendek, maka akan berubah air tersebut. Rusaklah air tersebut. Air yang begitu indah warnanya akan menjadi keruh disebabkan satu buah kalimat. Maka hati-hati ya, wahai ukhtil muslimah, saudariku al-muslimah. Hati-hati. Apalagi kalau sudah nyebutkan udah pendek, pesek pula, hitam lagi, besar lagi. Ya, belum lagi disebut, itu baru fisiknya, belum lagi sifatnya disebut. Wah, begini fulana, alana, hati-hati. Ya, karena banyak di antara kita tidak bisa menjaga lisan, bahkan sudah ngaji. Nah, postingannya Masya Allah luar biasa di medsos. Akan tetapi na'udzubillahi min dzalika, kata-katanya sangat menyakitkan, kata-katanya sangat mengerikan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selalu ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul khairan aw liyasmut." Bicara yang baik atau diam. Kemudian wa fi sahihaini, disebutkan di dalam sahihain, min hadits Abi Bakrah, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ucapan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada, haji perpisahan. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya, memberikan peringatan, nasihat, pesan-pesan yang sangat berharga kepada para sahabatnya, tentunya kepada kita semuanya sebagai umat beliau. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa inna dima'akum, ingatlah bahwasanya sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, dan juga kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Jadi tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim dan muslimah. Tidak boleh diambil dan dirampas hartanya, dan tidak boleh dicabik-cabik, dirusak kehormatan dirinya. Ya, itu adalah perbuatan yang haram. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, sebagaimana Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang hadis ini adalah merupakan dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasannya ghibah itu adalah termasuk dosa dari dosa besar. Maka perlu diwaspada, perlu dihindari. Kemudian wa fi sunan Tirmidzi, disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala an, qala, dia berkata, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbara. Suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Kemudian apa yang terjadi? Fanada bi sautin rafi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan suara yang tinggi, suara yang lantang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbihi, la tu'dhul muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratah, wa man tatabba'a Allahu awratahu yufdah lahu walau fi jawfi rahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian orang-orang yang telah beriman dengan lisannya, telah mengikrarkan dirinya telah muslim dengan lisannya, akan tetapi walam yufdil imanu ila qalbihi, keimanan itu belum sampai ke dalam hatinya.
Keimanan itu belum masuk ke dalam relungan, dalam lubuk hatinya. La tu'dul muslimin, jangan sekali-kali kalian itu mengganggu kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan engkau mencela, jangan engkau menghina mereka. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan engkau memata-matai atau mencari-cari aib-aib mereka. Fa innahu man tatabba aurat akhihi, sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari memata-matai aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan mencari aib-aibnya. Dan barang siapa yang Allah cari aibnya, maka apa yang terjadi? Yafdah lahu, Allah singkap aibnya itu. Walau fi jawfi rahlihi, meskipun dia berada di dalam rumahnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dari jaga kehormatan seorang muslim. Ya, ingatlah ya bahwasannya kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Ya, ingat itu. Kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Oleh karenanya suatu waktu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memandang Ka'bah. Dia memandang Ka'bah itu. Seraya berkata, ya, ma'a'zamuk, betapa agungnya engkau. Ya, betapa mulianya engkau. Akan tetapi sesungguhnya kemuliaan, kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada engkau. Ini penting. Kalau sekarang terbalik, Ka'bah begitu dimuliakan, tapi berkaitan dengan saudaranya berbeda. Sangat mengerikan. Wa iyadzum billah. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, wal haditsu fi sahihil musnad, disebutkan dalam hadis sahih musnad di dalam Sunan Abi Dawud, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas." Tatkala aku dimi'rajkan, dinaikkan ke atas langit. Ini kejadian yang terjadi ketika Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita, "Marartu bi qaumin." Aku melawati satu kaum. Lahum adfarun min nuhas. Ternyata orang-orang itu, kaum-kaum tersebut memiliki kuku dari tembaga. Yang mana mereka itu yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencabik-cabik, mencakar-cakar wajah-wajah mereka. Demikian juga mencabik-cabik dada-dada mereka. Fakultu, lalu aku bertanya, man haula ya Jibril? Siapakah mereka itu wahai Jibril? Qala, apa kata Jibril? Jibril menjelaskan kepada Nabi tentang orang-orang tadi. Qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, memakan kehormatan saudara-saudaranya, wa yaqa'una fi a'radihim, menjatuhkan kehormatan mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkenaan dengan hadis ini, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan ya bahwasannya di antara sebab seseorang itu disiksa di dalam alam kuburnya adalah karena ghibah. Maka hati-hati. Ya, seseorang itu bukan mencelakakan orang, menyakiti orang, justru sebaliknya, menyakiti dirinya sendiri. Senjata makan tuan, makan pemiliknya sendiri. Ini jamaah. Ya, jadi ini ancaman yang begitu keras, siksaan yang begitu keras, dan azab yang begitu pedih. Kemudian yang selanjutnya, qala al-Hafidz Ibnu Katsir
Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir fi tafsirih, dalam tafsirnya, wal ghibatu muharramatun bil ijma'. Ghibah ini merupakan perbuatan yang haram menurut ijma', menurut kesepakatan para ulama. Ya, meskipun nanti kita akan terangkan setelah lembaran ini dijelaskan bahwasannya, ya, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya, disebutkan dalam kitab ini bahwasannya walam yasihu hadzal ijma', penyebutan ijma' akan ghibah itu bukanlah, ya, suatu, ya, bukanlah sesuatu yang benar. Tidak benar dikatakan sebagai ijma'. Nah, insyaallah nanti kita akan terangkan. Baik, jadi ini jamaah sekalian. Wala yustathna min dzalika illa ma rajjahat maslatuhu. Jadi ghibah ini hukumnya haram dan, ya, tidak dikecualikan. Tidak ada yang dikecualikan kecuali terdapat maslahat yang sangat kuat. Jadi ghibah ini tidak ada yang dikecualikan kecuali, ya, ada atau terdapat suatu maslahat yang kuat. Kama fil jarhi wa ta'dil, seperti pada perkara yang berkaitan dengan jarh wa ta'dil, ya, menilai cacatnya dalam hadis atau menilai baiknya di dalam hadis. Demikian juga nasihat, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma ista'dzana alaihi dzalika rajul fajir, tatkala ada seorang yang fajir minta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idzanu lahu, berikanlah untuk dia izin. Bi'sal akhul asyira, seburuk-buruk saudara adalah dia. Nabi menyebutkan. Karena apa Nabi menyebutkan demikian? Karena ada maslahatnya. Ya, ada maslahatnya supaya orang itu waspada. Karena orang tadi adalah ahlul fajir, ahlul ma'siyat. Kemudian juga wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu an. Ya. Yang mana waqad khatabaha Muawiyah wa Abu Jaham. Bahwasannya Fatimah bintu Qais ini telah dikhitbah, ya, dikhitbah oleh Muawiyah dan juga Abu Jaham. Dua orang laki-laki datang, ya, meminang seorang janda. Masya Allah. Ya, ini jamaah sekalian. Jadi tidak mengapa seseorang, apa namanya, ya, mau nazar, mau ta'aruf, silakan. Tapi ingat, kalau sudah dikhitbah maka enggak boleh, ya, gitu kan. Amma Muawiyatu fas'alukun wa amma Abul Jahm fala yadha' asahu an atiqihi. Kemudian Nabi menyebutkan tentang Muawiyah. Adapun Muawiyah itu adalah seorang yang miskin, enggak ada apa-apanya. Wa amma Abul Jaham, adapun Abul Jaham itu fala yadha' asahu an atiqihi, yaitu dia adalah seorang laki-laki yang ringan tangan. Artinya apa? Suka mukul. Di sini Nabi SAW menyebutkan keburukannya. Ya. Nabi SAW menyebutkan keburukannya, sifat yang kurang terpuji. Ini lagi ghibah. Tapi karena ada maslahat yang rajih, maslahat yang kuat, maka tidak masalah, tidak mengapa seorang itu ghibah. Nanti insya Allah kita akan sebutkan apa saja yang perkara-perkara yang dibolehkan seseorang itu berbuat ghibah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada asalnya tidak boleh kecuali kalau ada maslahatnya. Oleh karenanya selanjutnya disebutkan wa kadza ma jara majra dzalika thumma baqiyatuha ala tahrimus syadid. Ya, demikian juga yang seterusnya, kemudian yang lainnya tetap, ya, haram campur, apa namanya, hukumnya adalah perbuatan yang haram yang sangat tegas sekali. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qultu, saya berkata, maksudnya siapa di sini? Ummu Abdullah bintu Muqbil. Beliau mengatakan wasuwaru al-mustathnatu minal ghibah majmu'atun fi qauli syair. Dan gambaran yang dikecualikan dari perbuatan ghibah, ya, yang diperbolehkan itu terkumpul di dalam sebuah ungkapan seorang penyair.
Jadi ada seorang penyair membuat sebuah syair yang berisikan tentang perkara-perkara ghibah yang diperbolehkan. Di mana seorang penyair menyebutkan, "Adz-dzammu laysa bi ghibatin fi sittatin, ya, mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa limudhhiri fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalatil munkari." Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ghibah yang diperbolehkan. Adz-dzammu laysa bi ghibatin fi sittatin. Celaan, hinaan bukanlah suatu ghibah, tidak dikatakan sebagai suatu perbuatan ghibah yang diharamkan. Fi sittatin, pada 6 poin, 6 hal, 6 perkara. Yang pertama adalah mutadhallimin, orang yang minta atau mengadukan tindakan kezaliman. Seseorang mengadukan kezaliman kepada penguasa, kepada pemimpin presiden misalnya, atau kepada polisi misalnya, dan kepala desa atau orang-orang yang punya wewenang misalnya, maka ini diperbolehkan. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasus yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Hindun bintu Utbah dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang laki-laki yang apa? Yang pelit. "Wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi." Ya. "Wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi." Kalau dia memberikan nafkah, tidak mencukupi ya aku dan juga anak-anakku. Ya, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya dan juga anak-anaknya. "Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam." Kecuali apa yang aku ambil dari hartanya, sedangkan Abu Sufyan itu enggak tahu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Ambillah apa yang mencukupimu dan juga anakmu dengan cara yang ma'ruf. Perhatikan di sini jamaah sekalian. Hindun berkata, ia mengadukan kepada Nabi bahwa suaminya itu adalah syahih, pelit. Ya, ini orang kalau dikatakan pelit, senang atau tidak senang? Ya, bangga atau tidak bangga? Justru tidak bangga, marah dia, tidak suka. Kalau dikatakan kamu ikan pelit, ya, kikir bin medit, nggak senang orang, nggak ada bilang, "Masya Allah Anda muji saya." Nah, jadi di sini Hindun menyebutkan hal itu tentang perilaku suaminya. Karena apa yang dilakukan oleh suaminya kepada dia dan anaknya itu tindakan zalim. Yang mana ya seorang suami adalah hendaknya dia ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu mempergauli istri dengan cara yang baik, yaitu dengan cara diantaranya adalah memberikan nafkah yang cukup kepada mereka. Kalau seandainya seorang suami tidak memberikan nafkah, ya, tidak memberikan nafkah yang mencukupi, apalagi tidak memberikan nafkah, ini adalah sebuah tindakan kezaliman. Sehingga apabila ada seseorang yang mengadukan tindakan kezaliman yang semacam ini kepada orang lain, ya orang yang punya kemampuan menghilangkan kezaliman itu, maka tidak mengapa, dan itu ghibah yang diperbolehkan. Ya, jadi jangan sampai ada mau curhat, mau cerita, mau ngadu, nggak bisa cerita, mengadu. Mau lapor, ingat, wah itu ghibah, nggak jadi. Akhirnya dia terus dizalimi sampai akhir hayat. Wa'iyadzubillah. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah wa mu'arrifin, yaitu menyebutkan identitas. Ya, jika seseorang itu dikenal dengan misalnya ya dengan pincangnya, sehingga ketika kita mencari orang tersebut di daerahnya, di jalannya, alamat yang diberikan kepada kita, kita mencari contohnya misalnya Ahmad, mencari contoh namanya misalnya Fatimah, ya, tanya pada orang sekitar tersebut, ya, tahukah kalian di mana rumahnya Fatimah? Ya, karena mungkin di situ daerah itu banyak yang nama Fatimah. Orang itu mungkin balik bertanya kepada kita, "Fatimah yang mana ya Mas, Mbak? Fatimah itu banyak loh." Akhirnya menyebutkan itu Fatimah yang pincang. Maka ini yang semacam ini diperbolehkan, tidak mengapa yang semacam ini. Ta'rif.
dengan menyebutkan laqab yang sudah ma'ruf, ya, seperti pincang, tuli, buta, dan yang semisalnya, ya. Tapi penyebutannya adalah untuk ta'rif, bukan sebagai bentuk penghinaan atau merendahkan kehormatan saudaranya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perbolehkan. Ya, berbolehkan sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan ya'tikum minal Yaman yuqalu lahu Uwais." Ya, sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada kalian dari negeri Yaman. Dia disebut dengan atau namanya adalah Uwais. Ya, la yada' bil Yamin ghairu ummin lahum. Dia tidak meninggalkan Yaman, ya. Tidak meninggalkan Yaman karena ada ibunya yang sudah tua. Dia ingin berbakti pada orang tuanya. Qad kana fihi bayadun, yang mana pada dirinya ya dulu ada qad kana bihi bayadun. Nah, dia ini punya penyakit kusta, baras. Kemudian fada Allah taala fa adhhaba anhu. Lalu dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah angkat penyakit kustanya tersebut. Illa maudhi'ad dinar atau dirham, kecuali yang tersisa sebesar dinar ataupun dirham. Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Barang siapa yang berjumpa dengan orang ini yang bernama Uwais di antara kalian, maka mintalah kepada dia agar dia mohon ampun kepada Allah untukmu. Ada untuk kalian. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan yaitu ta'rif. Kemudian yang berikutnya adalah muhadzirin, ya, mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dan menasihati kaum muslimin minasyabi syarri, dari pelaku-pelaku kejahatan atau orang-orang yang menyimpang, yang membahayakan mereka atau membahayakan agama mereka. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab jar kepada para rawi, jar wa ta'dil. Ya, bahwasannya fulan kadzdzab, fulan pembohong, fulan adalah banyak kekeliruannya, fulan adalah begini dan begitu. Maka ini diperbolehkan dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dan juga menjaga kemurnian daripada dinul Islam, agama itu sendiri. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali madhhari fisqan, dan juga orang-orang yang menampakkan perbuatan fasiknya, yaitu orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat, orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa mustaftin, orang-orang yang meminta fatwa. Kemudian wa man talabal i'ana, orang-orang meminta bantuan fi izalatil munkar, dalam rangka menghilangkan sebuah kemungkaran. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 hal ghibah yang diperbolehkan. Karena ada maslahat yang sangat kuat. Adapun yang lainnya fa muharramatun, maka diharamkan, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Inilah jamaah sekalian para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada siang hari ini di antara dosa lisan yaitu ghibah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya cukupkan sampai sekian. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.